Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, bertemu lagi dengan saya, Bumina. Pada kesempatan kali ini, nanti saya akan mencoba untuk sharing atau berbagi di webinar Daring Inhil Gemilang. Pada kesempatan tersebut, nanti saya akan mencoba untuk memaparkan pemanfaatan kelas maya pada portal Rumah Belajar. Ikutin yuk! Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pengurus ID Inhil, terutama untuk tim DIG, karena telah memberikan kesempatan kepada kami, dan berkhusus ucapan dari saya juga, memberikan kesempatan yang luar biasa sehingga saya bisa mencoba untuk berbagi di room ini dan difasilitasi oleh IG itu sangat luar biasa. Nah, yang sebelumnya Bapak Ibu dengar suara saya? Lanjut ya. Oke, alhamdulillah. Ya. Adapun seperti yang telah disebutkan oleh Pak Arnadi tadi, beliau menyampaikan tentang materi-materi secara umum. Nah, di sini kami akan membahas satu persatu fiturnya, tetapi tidak semuanya ya Bapak Ibu. Di sini saya menyampaikan tentang pemanfaatan kelas maya di rumah belajar. Nah, kira-kira kenapa saya mengambil yang ini? Nah, ini merupakan fitur yang sangat tepat kalau misalnya kita gunakan di saat kondisi sekarang ini. Nah, apa saja kira-kira kelebihannya? Secara garis besarnya, kelebihannya di sini dia merupakan fitur di mana secara keseluruhan di sekolah itu sudah terintegrasi dengan penyelenggara, kemudian ada gurunya juga, ada siswanya. Teknisnya bagaimana? Kita ulas berikut ini ya Bapak Ibu. Ya. Nah, apa itu kelas maya? Jadi kelas maya merupakan sebuah learning management system LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran dalam jaringan antara peserta didik dan pendidik kapan saja, di mana saja. Nah, komponen pendukung pembelajaran kelas maya itu yang pertama adalah konten pembelajaran. Konten pembelajaran ini yaitu berupa materi-materi yang harus kita masukkan nanti ke kelas maya. Kemudian perangkat keras atau hardware tentunya itu komputer, bisa tablet, bisa smartphone, laptop yang berhubungan dengan IT. Kemudian perangkat lunak atau software. Nah, ini tentunya adalah LMS yang diperlukan. Kemudian ada strategi komunikasi. Strategi komunikasi ini adalah strategi yang kita lakukan terhadap peserta didik. Bagaimana kita menyampaikan komunikasi kita kepada peserta didik bahwa pembelajaran itu akan kita lakukan di kelas maya. Jadi biasanya untuk masa-masa sekarang ini kita melakukan komunikasi tersebut mungkin via WA group. Nah, kemudian jaringan internet. Nah, jaringan internet ini adalah faktor utama dalam pembelajaran kelas maya. Jadi sebenarnya kalau saya boleh berbicara, ini tidak di slide aja secara umum dulu ya Bapak Ibu. Saya isi dengan secara umum. Jadi kelas maya ini kalau dengan platform yang lain itu kurang lebih misalnya kalau saya boleh menyebut misalnya seperti Google Classroom. Nah, jadi seperti itu pengelolaannya. Akan tetapi di sini ada sedikit kelebihan di mana semua komponen di sekolah sebagai penyelenggara itu bisa melihat semua aktivitas guru dan siswa. Itu adalah di pihak penyelenggara. Nah, jadi di sini ada pihak penyelenggara, ada guru, ada siswa. Itulah salah satu kelebihan dari kelas maya di rumah belajar.
untuk mendaftarnya itu pertama tentu kita ketik dulu belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian daftar sebagai penyelenggara. Nah, itu ada tampilannya seperti itu nanti kalau kita mendaftar di laptop. Terus, nah ini formulirnya. Formulir yang harus diisi oleh penyelenggara. Banyak sekali yang harus diisi. Setelah diisi, nah kemudian itu klik daftar. Nah, pada saat kita berhasil mendaftar, maka akan muncul seperti ini. Daftar penyelenggara, Anda sudah berhasil mendaftar, permintaan Anda sedang divalidasi oleh admin. Ini biasanya tidak lama kok Bapak Ibu pada saat kita mendaftar. Kalaupun Bapak Ibu tidak sabar menunggunya, bisa ke sistem administrator di email rumahbelajar@kemdikbud.go.id. Atau kalau mau lebih cepat lagi, Bapak Rumah Ibu, itulah gunanya Duta Belajar, bisa hubungi Duta Rumah Belajar. Lanjut. Nah, kemudian kalau misalnya sudah terdaftar, itu kita tinggal login. Ini untuk sekolah penyelenggara, contohnya ya SMPN 1 Kompas, itu sudah didaftarkan sebagai penyelenggara. Kemudian user ID-nya, passwordnya dimasukkan, terus klik masuk. Nanti akan tampilan seperti penyelenggara, itu tampilannya nih seperti yang di bawah ini. Nah, inilah tampilan sebagai sekolah penyelenggara. Nah, next Pak. Nah, apa peran serta kewenangan penyelenggara? Yaitu memiliki hak akses untuk mengelola keseluruhan sistem kelas maya. Di antaranya, mengelola kelas, membuat kelas, menambahkan tim mengajar, mengelola pengguna di sekolah, monitoring aktivitas kelas, monitoring aktivitas pengguna. Nah, jadi punya kelebihan dia penyelenggaranya. Kemudian, next. Ada lagi yaitu mendaftar sebagai guru. Kita daftar sebagai guru seperti langkah yang terlihat di layar. Nah, kemudian ini formulirnya. Formulir yang harus diisi oleh guru. ID usernya itu disarankan nama guru menggunakan huruf kecil tanpa spasi. Kemudian nama disarankan nama asli guru dengan gelar dengan menggunakan spasi. Deskripsi itu diisi guru mata pelajaran, nama mapel, asal sekolah. Password dan konfirmasi password disarankan sama dengan ID user. Nama guru menggunakan huruf kecil tanpa spasi. Kemudian tampilan apabila kita sudah berhasil mendaftar, maka seperti ini tampilannya. Tugas kita sebagai guru ngapain ya? Nah, pertama tambahkan kelas, klik tambahkan kelas. Kemudian di sini ada judul, deskripsi singkat, deskripsi dan lain sebagainya. Itu nanti bisa dibaca per kolom Bapak Ibu. Tambahkan kelas. Di sini nanti Bapak Ibu menyesuaikan dengan kelasnya. Kemudian materi yang akan disampaikan itu disesuaikan. Kemudian klik simpan. Pada saat klik simpan, maka tampilannya akan sebagai berikut ini. Silakan next. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Sudah tersedia kode akses. Kode akses ini adalah yang akan diberikan kepada siswa nanti pada saat dia mau masuk ke kelas kita. Kita kasih kode ini. Kemudian kita juga bisa merubah profil-profil yang ada di bawahnya itu, gambarnya bisa diganti. Nah, edit profil lah namanya. Nah, kemudian di sini ada juga penilaian. Nilai forum, nilai kelas maya itu berapa persen mau kita masukkan, termasuk nilai ujian itu persentasenya berapa. Dengan syarat total bobotnya harus 100%. Kemudian nilai minimum kelulusan atau kita sebut dengan KKM juga diterapkan di situ. Lalu klik simpan. Ini dia. Nah, pada saat kita selesai semua menyimpan tadi, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, tampilannya ini ada warna merah. Nah, warna merah ini adalah tugas kita, tugas utama yang harus kita kerjakan sebelum mengerjakan yang lain, yaitu nanti mengupload modul, kemudian bank soal ujian juga harus dibuat. Nah, untuk mengerjakan ini, maka kita harus mengklik lihat detail. Nah, pada saat kita mengklik
detail tadi, klik detail tadi ya, tampilannya akan seperti ini pada saat kita mengklik modul. Ya, modul habis itu kita klik modul ya, detik, habis itu klik modul, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini. Kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, kegiatan belajar 3 dan seterusnya ini kita isi. Per pertemuan kita isi. Nah, di sini ada tambah modul, inilah tugas kita. Coba kita klik tambah modul. Terus ya, inilah tambah modulnya seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nama modulnya apa, durasi pembelajaran kita mau berapa jam, kemudian deskripsi modul. Nah, disinilah kita mengupload materi atau drop file. Kemudian itu bisa berupa link, bisa berupa YouTube, kemudian kita juga bisa mengintegrasikan dengan fitur sumber belajar. Kemudian mendrop file juga ada di sini tempatnya. Setelah selesai kita memasukkan bahan atau materi kita nanti, maka kita klik simpan. Nah, ini tampilan, salah satu contoh tampilan yang sudah modul atau materinya sudah disimpankan di pembelajaran kelas maya ini pada kegiatan belajar 1. Lanjut ya. Kemudian ada di sini ketik soal dan jawaban pada kolom yang disediakan. Ini bank soal ya. Jadi tadi tugas kita ada 2. Yang pertama, yang paling penting itu adalah mengerjakan modul sama soal. Nah, sekarang yang soal. Ketik soal dan jawaban pada kolom yang disediakan. Jadi soal pun itu kolom-kolomnya sudah disediakan. Itu namanya bank soal. Dalam penulisan soal ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita mengisi soal tadi pada kolom pertanyaan, kemudian pada opsi jawabannya itu tidak perlu menuliskan opsi A apa, B apa, nggak perlu, langsung aja jawabannya. Misalnya yang A itu 1, ya udah 1 aja tulis. B itu 2 saja, nggak usah tulis optionnya atau pilihan gandanya, nggak usah, nanti otomatis sistem yang sudah mengerjakan itu. Next. Kemudian lagi ini adalah contoh soal yang sudah dikerjakan. Kemudian itu kurang lebih seperti itu pekerjaan yang harus kita selesaikan dulu. Yang detailnya masih banyak, ada tambah tugas, ada tambah kuis. Ini adalah daftar sebagai siswa. Daftar sebagai siswa. Ya, ini adalah formulir untuk pendaftaran siswa. User ID-nya sama tadi dengan guru, disarankan dengan huruf kecil tanpa spasi. Namanya itu adalah sesuai nama asli yang tertera di sesuai yang di sekolah gitu kan, di ijazah, sesuai ijazah. Jadi nanti dalam administrasinya tuh nyaman gitu penyelenggara. Ya, next. Pada saat sudah mendaftar dan berhasil, tampilannya akan seperti ini. Kita diminta untuk memasukkan kode kelas. Jadi berikan kode kelas itu, guru memberikan kode kelas kepada siswa, kemudian siswa tinggal cari kelas, klik cari kelas. Nah, tampilannya nanti akan muncul seperti yang di bawah itu. Saya blok warna merah. Nah, itu kelas saya itu. Nah, dengan memberikan kode itu, maka muncul kelas saya. Jadi, kemudian peserta didik nanti tinggal mengklik kelas itu, dia bisa melihat apa saja materi yang telah yang akan dibaca, yang dipelajari. Jadi untuk siswa cukup di situ dulu. Nah, yang terakhir adalah penilaian. Penilaian ini itu bisa kita masukkan atau kita input apabila siswa itu sudah bergabung. Ini kebetulan saya kasih contoh satu siswa saja yang bergabung dulu. Biasanya tugas-tugas murid itu terkumpul di atas namanya. Di sini kan namanya ada Trezia Putri Adina. Itu kalau dia mengupload tugas ke sini, itu langsung terupload di atas dari namanya itu. Kemudian nanti kita nilai. Kita bisa masukkan nilainya, klik edit. Nah, klik edit, kemudian kita nilai forum berapa, nilai kelas maya berapa, sesuai dengan persentase yang telah kita sesuaikan pada saat kita mengedit profil tadi. Demikian dari saya, singkat dari kelas maya, yang sebenarnya ini kalau dilaksanakan pelaksanaannya bisa 2 hari atau 3 hari, karena langsung praktek biasanya. Dengan rumah belajar, bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.